Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Salam sehat dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maisa Agni, Maisa Bungalan, dan kakak beradik Maisa Mukti dan Maisa Pukat memeriksa salah satu tawanan yang berasal dari Padepokan Mahibit, dan ternyata tawanan itu melakukan perlawanan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tentu kau yakin bahwa kau telah memilih jalan yang paling baik, meskipun kau tahu bahwa itu salah. Karena ada orang yang berbuat kesalahan karena ia tidak mengetahui. Tapi ada yang melakukannya dengan sadar dan bahkan yakin seperti engkau. Sehingga kesalahan yang kau yakini itu akan kau pertahankan sampai mati. Disinilah letak kesia-siaanmu. Setelah kau menjadi seorang laki-laki jantan yang memilih mati daripada menyerah, maka ternyata bahwa pilihannya itu adalah sia-sia. Wajah orang itu menjadi semakin tegang oleh kemarahan yang menghentak-hentak dadanya. Namun justru karena itu maka mulutnya bagaikan tidak dapat mengucap lagi. Dipandangi saja Maisa Agni yang berjongkok di sampingnya kemudian berkata lagi, "Camkanlah dan bertanyalah kepada dirimu sendiri. Jika kau mati karena keyakinanmu, apakah kematianmu itu mempunyai arti? Agaknya itulah tidak seimbang padamu, kejantanan dan kesia-siaan." Orang itu tidak menjawab lagi, betapapun jantungnya bagaikan bergelora. Maisa Agni pun kemudian berdiri sambil berkata kepada Maisa Pukat dan Maisa Murti, "Bawalah ia ke biliknya, aku akan bersiap-siap untuk berangkat. Setelah pernafasannya pulih, ia pun akan segera berangkat bersama kami." Ketika Maisa Murti dan Maisa Pukat mengangkat orang berkumis itu, ia sama sekali tidak berusaha untuk menolak, dibiarkannya saja. Tangan kedua anak muda itu mengangkatnya dan membawanya ke dalam biliknya. Sejenak orang itu masih terbaring, beberapa orang kawannya menjadi sangat ketakutan karenanya. Mereka menyangka jika orang itu nanti menjadi segar kembali, ia tentu akan marah dan membunuh setiap orang dari Mahibit yang dianggapnya telah membuka rahasianya. Tetapi ternyata setelah pernapasannya mulai teratur dan perlahan-lahan mampu bangkit kembali, orang berkumis itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang membahayakan kawannya. Bahkan ia pun kemudian duduk saja di sudut sambil memeluk lututnya. Ternyata kata-kata Maisa Agni telah menyentuh hatinya. Ia mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah jika benar-benar ia mati, kematiannya itu ada artinya? Tentu, ia menggertakkan giginya. Aku telah memperjuangkan suatu cita-cita yang luhur bagi Mahibit. Tapi kemudian timbul lagi sebuah pertanyaan. Apakah artinya pemberontakan yang disiapkan oleh Linggopati dan Linggodadi? Dengan kekuatan dari Padepokan Macan Kumbang dan Serigala Putih, orang-orang Mahibit tidak berhasil mengalahkan sebuah padepokan. Sebuah padepokan saja. Meskipun di padepokan ini ternyata ada beberapa orang prajurit Singosari, hanya beberapa. Sehingga apakah artinya kekuatan Mahibit yang sebenarnya dibanding kekuatan Singosari? Jika Linggopati menilai perjuangan si Rajasa yang perkasa itu dari sebuah lingkungan kecil, di mana pada saat itu Kenarok memegang jabatan sebagai seorang akuwu di Tumapel, namun tentu ada persoalan-persoalan lain yang menyangkut hubungan antara Kediri dan Tumapel, terutama dari segi pengaruh para Brahmana.
Orang berkumis itu mengerutkan keningnya, masih terngiang kata-kata Maesa Agni. Tidak ada keseimbangan antara kejantanannya dan kesia-siaannya. Orang berkumis itu tidak sempat mempertimbangkannya terlalu panjang. Karena ia pun kemudian melihat Maesa Agni sendiri datang menjemputnya sambil berkata, "Marilah." Orang itu tetap berdiam diri. Orang itu tidak menjawab. Seolah-olah di luar sadarnya, ia pun bangkit perlahan-lahan. Karena dadanya masih terasa agak sesak. "Kemarilah," desis Maesa Agni. Orang itu pun datang kepadanya dan mengikutinya. "Kali ini kau pergi sendiri," berkata Maesa Agni. "Kau mendapat kehormatan khusus dari prajurit-prajurit Singosari. Kudamu sudah siap, tentu kau pun sudah siap." Jenak kemudian maka iring-iringan prajurit Singosari itu pun meninggalkan padepokan Empu Songondaru dengan kesan yang sungguh-sungguh tentang kemungkinan yang buruk yang akan dapat ditimbulkan oleh Linggopati maupun oleh Empu Baladatu yang berhasil melarikan diri. Sementara itu para tawanan dari Mahibit justru menjadi tenang ketika orang berkumis itu sudah tidak ada lagi di antara mereka. Mereka sadar sepenuhnya bahwa orang berkumis itu akan dapat menjadi bencana yang mengerikan jika ia masih tetap berada di antara kawan-kawannya yang tertawan dan terluka. Justru sepeninggal orang berkumis itu, orang-orang Mahibit yang tidak lagi dicekam oleh ketakutan, mulai dengan leluasa menceritakan apa saja yang mereka ketahui tentang Mahibit. Namun yang mereka ketahui pun hanya sebatas sekali, hanya terbatas keadaan di luar dinding tertutup yang jarang sekali mereka lihat bagian dalamnya. Dalam pada itu Empu Baladatu yang masih dalam keadaan terluka dan setelah berhasil membunuh pengawasnya, meninggalkan padepokan kakaknya, berjalan dengan susah payah menjauhi padepokan yang baginya merupakan neraka itu. Ia telah gagal menciptakan suatu pacara kurban terbesar bagi aliran ilmunya untuk mencekam murid-muridnya agar menjadi semakin patuh kepadanya. Sehingga dengan demikian ia tidak dapat menepuk dada sambil menyebut dirinya sebagai Maha Guru yang paling berwibawa dari aliran di sepanjang masa. Kurban purnama naik pada bulan itu justru terjadi sebaliknya. Pasukannya telah dihancurkan hampir mutlak. Ia sendiri tertawan dan tidak berdaya sama sekali hanya karena Empu Songondaru adalah kakak kandungnya. Maka ia dapat mempergunakan kelengannya untuk melarikan diri dengan mengorbankan pengawal yang sedang mengawasinya. Namun dalam pada itu dendam telah menyala di dalam hatinya dan Empu Baladatu telah bersumpah kepada diri sendiri untuk membalas dendam itu sampai tuntas. "Aku masih mempunyai kesempatan," berkata Empu Baladatu dengan kemarahan yang menghentak dadanya. Namun daya tahan Empu Baladatu memang luar biasa sekali. Meskipun ia masih belum sembuh dari lukanya yang parah, ia masih mampu berjalan hampir sehari semalam. Hanya sekali-kali ia berhenti di balik gerumbul-gerumbul liar, minum seteguk air dari sumber-sumber air di pinggir sungai, dan mencuri buah jagung muda di sawah atau akar ketela rambat. Di siang hari Empu Baladatu berjalan sambil bersembunyi di balik hutan-hutan kecil atau lapangan perdu yang rimbun. Sedangkan di malam hari ia berjalan langsung menuju ke padepokannya yang jauh. Tetapi Empu Baladatu tidak mau berjalan terus. Setelah berjalan sehari semalam, ia merasa sudah tidak dapat diikuti lagi jejaknya oleh orang-orang padepokan kakak kandungnya. Karena itu maka ia sempat beristirahat dan tidur hampir semalam suntuk di sebuah batu besar di pinggir sungai yang jarang didatangi oleh manusia. Meskipun ia masih dalam keadaan terluka, namun Empu Baladatu sama sekali tidak takut. Seandainya ada seekor binatang buas yang mendatanginya di malam hari, ia yakin bahwa telinganya masih mampu mendengar desir langkah kaki binatang itu di atas batu-batu kerikil sebelum mencapai batu besar di pinggir sungai itu.
Biasanya binatang buas mencari air di bagian yang langsung dapat diteguknya, berkata Mpu Baladatu pada diri sendiri, sehingga ia pun kemudian dengan tenang dapat beristirahat. Ketika fajar menyingsing, Mpu Baladatu baru terbangun. Tidak ada yang mengusiknya sama sekali meskipun perutnya terasa agak lain, karena yang dimakannya adalah akar-akaran dan buah-buahan yang mentah. Namun ia sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah membersihkan wajahnya dengan air sungai dan bahkan kemudian dengan membuat sumber kecil di tepian, ia pun minum seteguk, maka ia mulai membenahi diri. Ketika matahari mulai naik, Mpu Baladatu melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai yang begitu besar. Sebagai seorang perantau, ia mengerti kemana ia harus melangkah. Meskipun ia belum pernah melalui tempat yang asing itu, tapi ia tidak pernah kehilangan arah. Puncak gunung dan bintang di malam hari selalu menjadi petunjuk di mana ia sedang berada dan ke arah mana ia sedang melangkah. Tetapi berjalan kaki adalah pekerjaan yang menjemukan. Ia lebih senang pergi berkuda, kuda siapapun juga. Maka mulailah rencananya untuk mendapatkan seekor kuda bagi Mpu Baladatu. Maka mendapatkan seekor kuda tentu akan dapat dilakukannya dengan mudah. Meskipun demikian, Mpu Baladatu tidak mau merampas kuda seseorang dengan terang-terangan. Ketika ia melihat seekor kuda yang tegar di sebuah kandang, maka ia pun tertegun. Mpu Baladatu tidak meneruskan perjalanannya. Ia berhenti di sebuah bulak di sawah batang pohon yang rindang. Seperti seorang perantau yang kelelahan, ia pun kemudian duduk bersandar dengan mata yang setengah terpejam. Sebenarnya lah, Mpu Baladatu memang sedang terkantuk-kantuk. Ia sama sekali tidak cemas, bahkan seseorang akan dapat mengenalnya di tempat yang terasing itu. Seperti yang dilakukan sebelumnya, maka jika tidak ada seorang pun yang melihat, ia telah metik buah jagung muda tanpa dipanggang di atas api. Jagung muda itu langsung dimakannya. Burung-burung di langit makan jagung juga mentah, katanya. Mereka juga tetap hidup dan terbang di langit yang biru. Ketika kemudian malam turun, mulailah Mpu Baladatu dengan rencananya. Ia ingin mendapatkan kuda yang tegar di kandang yang dilihatnya siang hari itu. Dengan hati-hati, Mpu Baladatu mendekati regol halaman. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi agaknya pemiliknya rumah itu termasuk orang yang agak berkecukupan di pedukuhan. Ketika Mpu Baladatu yakin bahwa rumah itu tidak dijaga, maka ia pun dengan diam-diam telah menyelinap memasuki dinding halaman dan hilang di dalam kegelapan. Sejenak Mpu Baladatu meyakinkan apakah pemilik rumah itu sudah tidur nyenyak dan tidak ada lagi seseorang yang masih terbangun di bagian belakang. Setelah yakin, barulah Mpu Baladatu mendekati kandang kuda dengan hati yang berdebar-debar. Dengan hati-hati dan lembut, Mpu Baladatu mulai menyentuh kuda itu. Dibelainya lehernya perlahan-lahan, barulah kemudian Mpu Baladatu membuka selarak kandang itu dan menarik kuda itu dengan hati-hati keluar. Sejenak Mpu Baladatu masang kendali dan pelananya yang tersangkut di tiang kandang itu. Seolah dengan sengaja telah disediakan. Barulah ketika semuanya sudah siap, Mpu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Tapi Mpu Baladatu tidak mau mengejutkan pemilik rumah yang sedang tidur nyenyak. Ia menuntun kuda itu sampai ke pinggir regol halaman. Perlahan-lahan didorongnya pintu regol itu. Dan barulah kemudian ia meloncat ke punggung kuda yang telah berhasil dicurinya itu. Tapi belum lagi kuda itu berderap. Dua orang yang kebetulan lewat di jalan di depan regol itu terhenti dengan ragu-ragu. Di bawah cahaya obor ia mengamati wajah Mpu Baladatu yang belum pernah dikenalnya. "Hei, siapakah kau? Aku belum pernah melihatmu," bertanya salah seorang dari mereka. "Aku mengenal penghuni rumah ini seperti mengenal keluargaku sendiri, tapi aku belum pernah mengenalmu." Mpu Baladatu tergagap. Ia tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja ia akan dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, sehingga akhirnya ia menjawab asal-asalan saja, "Aku tamu yang akan kembali pulang." Tetapi
Di manakah yang punya rumah? Dan aku kenal kuda ini, sahut yang lain. Empu Baladatu menjadi semakin bingung, sedangkan orang itu mendesaknya lagi. Kau mencurigakan. Turunlah jika kau benar-benar tamu penghuni rumah ini. Aku akan mohon maaf. Tapi sebaliknya, aku bertanya dahulu kepada pemilik kuda yang sedang kau pakai. Empu Baladatu bukannya seorang yang sabar. Karena itu maka tiba-tiba saja ia menggeram. Minggirlah, atau kepalamu akan terinjak oleh kaki kuda ini. Curigaan kedua orang itu kian bertambah. Karena itu salah seorang kemudian berkata, Kisanak, aku baru saja pergi ke sawah menelusuri air yang memang agak sulit sekarang. Bagi persawahan, kebetulan saja aku jumpai kau yang menumbuhkan kecurigaan padaku. Agaknya kau benar-benar orang bermaksud buruk. Turunlah, atau aku akan menghantam kepalamu dengan cangkul. Empu Baladatu tidak menjawab. Tiba-tiba saja kedua tumitnya telah menyentuh perut kudanya, sehingga kuda itu pun terkejut dan melompat. Kedua orang itu memang berusaha untuk menghalang-halangi, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Empu Baladatu. Karena itulah maka keduanya pun kemudian terpelanting dan berguling beberapa kali menyeberang jalan. Sementara itu kuda yang dipergunakan oleh Empu Baladatu telah berderap dan hilang di kegelapan. Ternyata bahwa keributan itu terdengar oleh penghuni rumah, sehingga ia pun kemudian terbangun dan dengan hati-hati keluar rumah lewat pintu butulan. Derap kaki kuda yang keluar dari halaman rumahnya telah menarik perhatiannya. Dengan tergesa-gesa ia menengok kandangnya, namun kudanya sudah tidak ada di dalamnya lagi. Orang itu kemudian berlari-lari ke halaman depan. Ketika ia melihat regol halamannya terbuka, ia pun langsung keluar halaman dan turun ke jalan. Ia terkejut melihat kedua orang tetangganya yang dengan susah payah berusaha bangkit sambil menyeringai kesakitan. Kenapa? Pemilik kuda itu bertanya. Kedua tetangganya pun kemudian menceritakan bahwa mereka menjadi curiga ketika melihat seseorang yang keluar dari regol halaman di atas punggung kuda di malam hari, tanpa seorang pun yang mengantarkannya, meskipun hanya sampai turun ke jalan. Kami tidak berdaya, desis salah seorang dari keduanya. Milik kuda itu mengangguk-angguk katanya. Di padukuhan ini biasanya tidak pernah terjadi kerusuhan seperti ini. Tentu bukan kebanyakan orang yang sekedar ingin mencuri. Kedua orang tetangganya itu mengangguk-angguk. Mereka masih saja menyeringai memegang pinggang masing-masing. Punggungku rasa-rasanya patah, desis salah seorang. Aku tidak melihat orang itu berbuat sesuatu, tapi tiba-tiba saja aku sudah terpelanting jatuh, sambung yang lain. Sudahlah, aku tidak dapat menyalahkan kalian. Marilah masuklah, kita dapat berbicara lebih panjang. Kedua orang itu dipandangan sejenak, namun karena pinggang mereka rasa-rasanya masih sakit, maka keduanya pun kemudian mengikuti pemilik rumah itu dan naik ke pendopo. Istri pemilik rumah itu yang kemudian terbangun juga telah menyuruh pelayannya untuk merebus air. Sehingga ketiga orang yang bercakap-cakap di pendopo itu pun kemudian masing-masing mendapat semangkok minuman panas. Tentu seseorang yang sekedar memerlukan seekor kuda, desis pemilik kuda itu kemudian. Ya, sahut yang lain. Itu adalah kesimpulan yang paling mendekati kenyataan. Tidak ada kemungkinan yang dapat dipertimbangkan lagi. Bagaimanapun juga kita akan melaporkannya besok kepada Ki Buyut. Mungkin padukuhan ini perlu mengambil tindakan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang lebih parah. Jika ia hanya memerlukan seekor kuda untuk mempercepat perjalanan jauhnya dan tidak menimbulkan akibat apa-apa di kemudian hari, biarlah aku ikhlaskan kudaku. Tetapi jika yang terjadi ini baru permulaan dari kejadian-kejadian yang akan berkepanjangan, maka agaknya Ki Buyut perlu mengetahuinya. Ternyata ketiga orang itu tidak berusaha membangunkan tetangga-tetangganya yang lain. Mereka berjanji di pagi harinya akan bersama-sama menghadap Ki Buyut untuk memberikan kesaksian atas hilangnya seekor kuda pemilik rumah itu. Ternyata peristiwa itu telah cukup menggemparkan pendukuhan kecil yang biasanya selalu tenang dan damai itu. Dari mulut ke mulut
berita tentang hilangnya seekor kuda dan usaha kedua orang untuk mencegahnya telah menjalar ke seluruh pedukuhan. Setiap orang mempercakapkannya dengan hati yang cemas dan berdebar-debar. Seperti yang direncanakan, maka pemilik kuda itu pun pergi menghadap Ki Buyut bersama dengan kedua orang tetangganya yang menyaksikan langsung orang yang telah mengambil kudanya. Petani sama sekali tidak berhasil mencegahnya itu. Laporan itu diterima Ki Buyut dengan wajah yang tegang dan bersungguh-sungguh. Baginya, persoalan itu merupakan persoalan yang cukup gawat dan tentu akan menggetarkan pedukuhan yang tenang. Para bebau yang lain pun menjadi cemas bahwa seseorang telah mencuri kuda adalah sesuatu yang benar-benar telah menyinggung perasaan setiap orang di pedukuhan itu. "Kenapa hanya seekor kuda?" bertanya Ki Buyut seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. "Kenapa ia tidak mengambil yang lain? Seperti yang aku katakan, Ki Buyut, agaknya orang itu memang hanya memerlukan seekor kuda," jawab orang yang kehilangan. "Ia bukan seperti kebanyakan penjahat yang ingin merampas harta benda." Ki Buyut mengangguk-angguk katanya. "Itulah yang lebih berbahaya. Jika jelas yang datang itu adalah seorang yang hanya menginginkan harta benda, persoalannya akan terbatas. Tapi jika tidak, mungkin masih akan berkepanjangan. Tidak ada kesimpulan lain yang dapat dilakukan kecuali mengadakan kesiagaan sepenuhnya di seluruh pedukuhan. Bahkan pedukuhan-pedukuhan tetangga pun mulai menjadi ribut ketika mereka mendengar tentang pencuri kuda yang penuh dengan rahasia itu. Dalam pada itu, selagi orang-orang di pedukuhan menjadi ribut, Empu Baladatu telah berpacu semakin jauh. Ia tidak lagi milih jalan, ia tidak peduli lagi apakah ada orang yang menghiraukannya atau tidak. Tetapi agaknya memang tidak banyak orang yang memperhatikan orang lain dengan sama. Demikian juga orang-orang yang berpapasan dengan Empu Baladatu tidak begitu menghiraukannya. Bahwa pakaiannya kusut dan robek, luka-lukanya yang masih berdarah karena terlalu banyak untuk bergerak, dan kesan wajahnya yang penuh dendam dan kebencian.